bagaimanakah hukumnya tidur di masjid? Salah seorang tokoh masyarakat di daerah saya mengharamkannya. Apakah pendapatnya itu benar menurut hukum Islam? Ya. Nah, gitu bagi pertanyaan. Ya. Silakan jawab. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Haji Andre yang saya hormati, ini juga pertanyaan bagus dan perlu untuk kita bahas, dan mudah-mudahan dapat menjadi pencerahan kepada pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dasarnya yang pertama, seorang ulama besar namanya Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhazzam, yajuzun naumu fil masjidi wala karohata fihi indana, nassu alaihi Syafi'i rahimahullah fil ummi wattafaqu alaihi al-ashab. Artinya tidur di masjid hukumnya boleh, tidak makruh ya, apalagi haram ya, makruh aja tidak. Menurut pendapat kami, Imam Syafi'i rahimahullah telah memberikan nas itu artinya dalil atau pernyataan yang tegas atas bolehnya tidur di dalam masjid ya, dalam kitabnya yang diberi nama Al-Um ya, kitab pokok, dan pendapatnya itu telah disepakati oleh sahabat-sahabatnya. Dalam kitab tersebut Imam Nawawi mengungkapkan argumentasi atau dalil yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i dan para sahabatnya atas bolehnya tidur di dalam masjid, yaitu sebagai berikut. Wahtaja Syafi'i summa ashabuna li adamil karohati bima sabata fi sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala kuntu anamu fil masjidi wa ana syabun a'zam wa sabata ana ashabas suffati kanu yanamuna fil masjidi wa anna al-uraniyina kanu yanamuna fil masjid wa sabata fi sahihain anna aliyan radhiyallahu anhu nama fihi wa anna Safwan ibnu Umayyah nama fihi wa anna al-mar'ata sahibatal wusyahi kanat tanamu fihi wa jama'atin akharin minas sahabah wa anna Sumamah bin Asal kana yabitu fihi qabla islamihi wa kullu hadza fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Majmu' Syarhul Muhazzab juz 2 halaman 173 sampai 174. Artinya Imam Syafi'i begitu juga sahabat-sahabat kami telah berdalil atas tidak makruh tidur di masjid dengan hadis yang kuat terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau telah berkata, saya suka tidur di masjid padahal saya seorang pemuda yang belum kawin ya, belum nikah. Dan telah terdapat hadis yang kuat yang menyatakan bahwasanya ahlu supah, sahabat-sahabat Nabi yang miskin, tidak punya rumah dan tidak punya harta, mereka suka tidur di dalam masjid. Dan orang-orang dari kabilah Urainah, mereka suka tidur di masjid. Dan telah terdapat hadis yang kuat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah tidur di masjid. Sahabat Safwan bin Umayyah pernah tidur di masjid. Seorang perempuan tukang selempang suka tidur di masjid. Begitu pula segolongan dari para sahabat yang lain. Sumamah bin Asal, ia suka menginap di masjid sebelum ia beragama Islam. Semua itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian dalam kitab Fiqh Sunnah terdapat keterangan berikut ini. Ibahatul akli wa syurbi wa naumi fiha ayal masajid. Dalilnya langsung ia mengatakan Fa Ibnu Umar, Pan Ibnu Umar qala kunna fi zamani Rasulullah sallallahu nanamu fil masjid naqilu fihi wa nahnu syababun. Ini ada dalam kitab Fiqh Sunnah karya Said Sabiq juz 1 halaman 213. Artinya boleh hukumnya makan, minum dan tidur di masjid mana saja. Terdapat sebuah hadis dari Ibnu Umar, beliau berkata, kami para sahabat pada zaman Rasulullah SAW suka tidur di masjid. Kami tidur qailulah, tidur tengah hari ya, sebelum zuhur, itu di dalamnya. Dan kami pada waktu itu masih muda-muda ya. Nah, kemudian saya katakan dari beberapa dalil tersebut di atas, jelaslah bahwa tidur di masjid itu hukumnya boleh, tidak makruh, apalagi haram. Karena para sahabat banyak yang melakukannya. Padahal Rasulullah SAW ketika itu masih hidup. Seandainya tidur di dalam masjid itu hukumnya haram, tentu Rasulullah SAW melarangnya. Kalau ada salah seorang tokoh masyarakat yang berfatwa bahwa tidur di masjid itu hukumnya haram, menurut hemat kami itu adalah fatwa yang tidak berdasarkan kepada dalil dan tidak perlu kita ikuti kecuali kalau tidurnya mengotori masjid. Pendapat tentang bolehnya tidur di dalam masjid secara mutlak ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i beserta sahabat-sahabatnya, yakni kemudian Imam Ibnu Musayyab, Imam Atha, Imam Al-Hasan ya. Ini adalah pendapat yang membolehkan bahwa tidur di dalam masjid itu
tidak makruh apalagi sampai haram. Ya, memang ada pula beberapa pendapat yang tidak didukung oleh dalil dari kalangan sahabat, tabi'in dan ulama mujtahidin yang lainnya, yaitu misalnya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid dan Sa'id bin Jubair berpendapat bagi orang yang mempunyai rumah tempat tidur di masjid hukumnya makruh. Sedangkan bagi orang yang tidak atau belum punya rumah atau tempat untuk tidur hukumnya boleh dan tidak makruh. Ya. Ada lagi Imam Ahmad dan Imam Ishaq berpendapat bagi orang yang sedang musafir, bepergian atau semacamnya tidur di masjid hukumnya boleh. Sedangkan bagi orang yang mukim itu tidak bepergian, hukumnya tidak boleh. Ada lagi Imam Al-Auza'i, nama lengkapnya Abu Amr Abdurrahman bin Muhammad Al-Auza'i, lahir 88 Hijriah dan wafat 157 Hijriah. Beliau berpendapat bahwa tidur di masjid hukumnya makruh secara mutlak. Dengan pengertian baik orang itu sudah punya rumah atau belum, baik orang itu sedang musafir atau sedang mukim, hukumnya tetap makruh. Ini ada dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 2 halaman 173. Ya, itu kesimpulan dari penjelasan tadi. Bahwa intinya menurut dalil-dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW beserta apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasul, termasuk Sirina Ali yang sangat terkenal, itu sebenarnya boleh-boleh saja. Ya, tapi dengan syarat tentu kebersihannya harus dijaga. Ya. Jangan tidur di masjid tapi ngiler, itu yang bagus. Akhirnya menjadi kotor. Nah, itu yang kami sendiri cenderung melarang kalau seperti itu. Jadi kesimpulannya saya juga sependapat dengan ulama yang mengatakan boleh, tidak haram, ya bahkan tidak makruh kalau akan terjaga kebersihan. Subhanallah walhamdulillah wa la